Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Situs Misteri. Pada kesempatan kali ini, Bang Joy akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Misteri Dusun Sarang Iblis. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya di deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Ahmad Davin Kurniawan. Aku merupakan seorang perantau yang tinggal jauh dari desa asalku. Karena sebuah kebutuhan ekonomi, aku memutuskan untuk kerja di kota metropolitan. Setelah menyelesaikan kuliah, lama rasanya aku tidak pulang ke desa karena kesibukan dalam pekerjaanku selama ini. Di sela pekerjaan, ponsel genggamku bergetar. Ternyata ada telepon dari ibu. "Nak, gimana kabarmu di sana? Sudah 2 tahun, gak pulang. Lebaran Idul Adha, kamu pulang kan? Ibu sudah pesan sapi atas nama keluarga kita," ucap ibu yang suaranya semakin membuatku rindu. "Oh iya bu, bulan depan Davin pulang kok. Kan udah ada nazar, ingin korban di sana," jawabku. Aku teringat temanku, Wizaldi. Beliau pernah ada keinginan untuk jalan-jalan ke desaku. Maklum, beliau lahir dan besar di kota. Belum pernah melihat bagaimana sendu dan nyamannya suasana di pedesaan. Aku pun menelponnya dan beliau sangat antusias ingin ikut bersamaku. Namun ternyata beliau juga mengajak rekan kerja kami yang bernama Lydia. Hingga waktunya tiba, kami pun berkumpul di kantor dan bersiap-siap untuk berangkat ke desaku. Ternyata selain Lydia dan Wizaldi, ada Ken yang juga ingin ikut. "Aku boleh ikut kan? Gabut di rumah, pingin lihat desanya Davin. Sesekali healing ke desa, ya kan?" ucapnya sambil menyenggol pundakku. Kami akhirnya berangkat dengan naik bus. Perjalanan membutuhkan waktu 16 jam untuk sampai ke desaku. Belum lagi masuk ke dusun, harus berjalan kaki. Tidak ada transportasi dikarenakan medan yang lumayan tidak bersahabat. Sampai di desa Perapat Janji, kami pun turun dari bus dan harus berjalan kaki ke dusun Sidodadi yang jaraknya kurang lebih 10 km. "Ini seriusan kita jalan kaki?" tanya Lydia heran. "Nah kan, dari awal udah aku sampaikan. Ya, hitung-hitung olahraga. Selama kerja kita kan gak pernah olahraga," sambutku sambil menghibur Lydia. Waktu sudah mulai mendekati maghrib. Di perjalanan kami singgah di sebuah musola yang sudah sangat usang. "Vin, ini musola udah berapa lama? Nggak ada penghuninya. Kok kotor amat?" tanya Wizaldi. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan Wizaldi, karena setauku, musola tersebut dulunya aktif. "Sebelum merantau, musola ini aktif kok," jawabku sekenanya. Kent dan Lydia tidak menjalankan ibadah sholat karena berbeda keyakinan dengan kami. Mereka pun menunggu kami di luar musola. Saat selesai sholat, aku dan Wizaldi dikejutkan dengan kondisi Lydia yang jatuh pingsan. Sementara Ken tidak ada di lokasi, kami berusaha menyadarkan Lydia. Hingga akhirnya Lydia pun tersadar dan dia menangis histeris. "Tenang Lid, ini aku dan Davin," ucap Wizaldi sambil menenangkan Lydia. "Apa yang terjadi, Lid? Di mana Ken?" tanyaku pada Lydia. Lydia akhirnya menceritakan kejadian mengerikan yang menimpanya. "Makhluk, iblis, makhluk Vin, ada makhluk menyeramkan yang membawa Ken pergi," ucapnya sambil menangis. "Makhluk itu sangat menyeramkan. Kita harus segera pulang, Vin. Tempat ini berbahaya," ucapnya lagi. "Kita harus cari Ken dulu. Kita nggak mungkin pulang tanpa Ken," ucapku.
Mau cari di mana? Hari mulai gelap. Mending kita sampai dulu ke rumahmu. Setelah itu, kita minta tolong ke warga untuk mencari Ken. Saran Wizaldi yang menurutku cukup masuk akal. Kami bergegas menuju ke dusun yang jaraknya masih sekitar 7 kilometer lagi. Dalam perjalanan kami dikejutkan dengan seorang nenek tua yang membawa kayu bakar. Nenek tersebut terus menatap kami sangat tajam. Saat kami melewatinya, tiba-tiba beliau berteriak, "Sing mulih salawase. Aja mulih. Mengko bakalan mangkat kabeh," ucapnya. Tapi kami berusaha untuk tidak menggubrisnya. Vin, kamu kan Jawa. Pasti kamu paham apa yang disampaikan nenek itu. Apa Vin maksudnya? Tanya Lydia padaku. Aku juga kurang paham maksud dari pernyataannya apa. Intinya, dia menyampaikan jangan pulang, karena akan pulang selamanya. Ucapku, lalu Lydia semakin ketakutan. Gimana kalau yang dikatakan nenek itu bukan cuma sekedar ucapan? Aku menyaksikan langsung sosok menyeramkan itu membawa Ken dan terbang entah kemana. Ucap Lydia. "Lid, ini udah tahun 2024. Masih percaya begituan? Kamu itu lagi halusinasi. Ken bisa saja kan pergi buang air kecil terus kesasar? Intinya, kita harus segera sampai ke rumah Davin, biar dibantu warga untuk mencari Ken," ucap Wizaldi. Lydia terus ngotot kalau dia benar-benar menyaksikan bahwa Ken dibawa oleh makhluk misterius dan menyeramkan. Namun Wizaldi semakin tidak percaya. Aku sebenarnya tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi aku memang merasakan ada kejanggalan. Selama di dalam perjalanan menuju ke desa, aku memang sempat melihat hal aneh yang mengganggu pikiranku. Seperti ada 2 anak kembar, tapi matanya tidak ada. Namun saat aku menoleh dan memastikan, kedua anak kembar misterius tersebut hilang. Aku juga sempat melihat sosok wanita cantik memakai pakaian adat pengantin Jawa. Namun anehnya, dia juga hilang misterius saat aku perhatikan. Selama di bus, aku menyaksikan beberapa kejanggalan. Hingga sampailah kami ke dusunku. Rumahku berada paling ujung. Kami melewati sebuah lapangan yang sangat bau busuk. Ini bau apa, Vin? Seperti bau bangkai? Tanya Lydia. Wizaldi tiba-tiba teriak histeris. Ia melihat ada yang aneh di tengah lapangan. Ada apa, Di? "Ada genderuwo," ucapnya terbata-bata. Lydia pun kesal dan menyalahkan Wizaldi karena sempat tak mempercayainya. Nah, kamu masih mau ngomong kalau aku sedang halusinasi? Bentak Lydia kesal. Sebenarnya ada apa sih dengan dusunmu ini, Vin? Kenapa banyak kejadian aneh yang mengiringi perjalanan kita? Tanya Lydia. Sementara itu Wizaldi masih ternganga dan bercucuran keringat karena ketakutan. Kami langsung bergegas menuju ke rumahku. Mungkin ayah dan ibu bisa menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi selama ini. Saat sampai di rumah, aku disambut hangat oleh ayah dan ibu. Mereka memelukku erat. Aku tak kuasa menahan tangis karena rasa rindu yang begitu mendalam. Adik di mana, Bu? Tanyaku karena sangat rindu adikku. Teman berantem waktu masa kecil dulu. Oh iya, nama adikku adalah Bayu Setiawan Seha. Tapi aku panggil dia Boyen. Entahlah, dari mana awalnya aku memanggilnya Boyen. Adikmu belum pulang. Katanya ada tugas kelompok di kampusnya. Ucap ibu. Aku mempersilahkan Lydia dan Wizaldi untuk masuk ke dalam rumah. Bu, sebenarnya ada satu lagi temanku, namanya Ken. Dia hilang, Bu, di daerah Batu Natolu. Ucapku pada ayah dan ibu. Namun ibu malah tersenyum dan mengatakan, temenmu baik-baik saja. Itu lagi di kamar mandi. Loh, kalian udah sampai?
Ken tiba-tiba keluar dari kamar mandi dan membuat kami terkejut. Ken, gimana bisa? Bukannya kau digondol sama makhluk aneh? Tanya Lydia heran. Makhluk aneh apa, Lid? Tadi aku kebelet, terus kesasar. Tanya warga sekitar, minta ditunjukin rumahnya Davin. Ya, aku udah sampai duluan. Terang Ken. Lydia termangu dengan wajah yang tidak percaya. Dia seperti menyimpan sebuah pertanyaan. Tetapi ia coba tahan karena momen yang tidak tepat. Sudah, kalian istirahat aja ya. Nak Lydia tidur di kamar Bayu. Lalu Davin, Ken, Wisaldi, dan Bayu tidur di ruang tamu, gak apa ya? Maklum, rumah tante kecil. Terang ibu mengarahkan kami. Iya, gak apa-apa kok tante, jawab Wisaldi. Bayu akhirnya pulang. Aku langsung memeluknya begitu erat. Elo, abang, pulang kok gak ngasih kabar? Tanyanya padaku. Sengaja, biar kamu gak minta oleh-oleh yang macem-macem. Jawabku sekenanya. Gimana kuliahmu, Dek? Jangan kayak abang ya. Tamatnya 6 tahun. Kasihan ayah dan ibu. Tanyaku pada Bayu. Aman kok, Bang, jawab Bayu. Saat ingin istirahat, Bayu tiba-tiba berbisik padaku. Bang, bisa kita ngobrol dulu? Ada yang ingin aku sampaikan, penting. Ucapnya padaku dengan wajah yang sangat serius. Namun seperti ada rasa takut yang ia sembunyikan. Aku menurutinya. Ia membawaku ke dapur untuk menyampaikan sesuatu padaku. Begini, Bang, sejak setahun yang lalu, dusun ini jadi aneh, Bang. Dimulai dari Pak Daryl yang kehilangan anaknya bersama Lini, ucapnya. Akhirnya Bayu menceritakan kejadian 1 tahun yang lalu. Semenjak Pak Daryl kehilangan Lini, kehidupannya berubah drastis. Dulu yang gak punya apa-apa, malah sekarang malah jadi orang yang paling kaya di desa kita. Banyak yang meyakini kalau Pak Daryl melakukan pesugihan, sementara Lini menjadi tumbalnya. Terang Bayu. Kamu ini mikirnya terlalu jauh. Lagian Lini meninggal karena kecelakaan, bukan karena jadi tumbal. Aku membantah apa yang disampaikan oleh adikku. Memang, 1 tahun yang lalu aku mendapatkan kabar kalau Lini meninggal akibat kecelakaan. Lini adalah sosok wanita yang sangat tekun dan rajin. Meskipun ayahnya tak begitu menyayanginya, tapi Lini bisa berjuang mencari biaya sendiri untuk kuliah. Namun naas, nasib Lini tak seindah seperti harapannya selama ini. Aku pun menyuruh adikku untuk istirahat, karena besok dia ada mata kuliah di jam pagi. Saat semua tertidur, entah mengapa aku tidak bisa tertidur sama sekali. Aku duduk termenung, memikirkan kejanggalan yang aku alami. Terutama Ken, dari mana dia bisa tahu arah ke rumahku? Kalau alasannya sudah nanya ke warga yang mana? Lokasi hilangnya Ken dengan dusunku cukup jauh, dan ada persimpangan 3 arah yang kalau orang asing pasti akan kesasar. Sesekali aku melihat Ken yang sudah tertidur. Tidak ada hal yang mencurigakan. Dia benar-benar Ken, bukan makhluk astral seperti yang ada dalam pikiranku. Lalu aku buka ponsel dan membaca grup WA. Namun tiba-tiba, Davin, bantu aku. sayup aku dengar suara sedang menyebut namaku dan meminta bantuan. Apa Lydia sedang mengiku ya? Pikirku. Namun suara itu semakin jelas dan malah aku mendengar suara wanita yang menangis. Karena aku penasaran, aku menuju ke arah dapur. Tiba-tiba rice cooker bergetar. Pelan-pelan aku membukanya. Betapa terkejutnya aku saat melihat ada kepala Lini di dalam rice cooker. Aku langsung menutupnya dan aku memanggil ibu. Bu, bangun Bu, ucapku sambil menggedor pintu kamarnya. Kenapa nak? Malam-malam begini bukannya tidur? Bu, ada kepala Lini di rice cooker, ucapku terbata-bata. Kamu ini ngomong apa sih? Di rice cooker itu adanya nasi, bukan kepala. Lagian Lini udah lama meninggal.
Udah, kamu kelelahan. Sana, tidur lagi, pinta ibu. Keesokan harinya aku tidak melihat Ken. Loh, Ken kemana ya? Tanyaku pada Wizaldi. Bukannya tadi malam tidur di samping kita? Jawab Wizaldi. Tiba-tiba ibu menyahut. Tadi subuh, Ken pamit mau olahraga. Aku dan Wizaldi pun saling tatap. Kami heran sejak kapan Ken olahraga. Dia paling malas untuk olahraga. Sementara Lydia masih dengan wajah ketakutan, seperti ingin menyampaikan sesuatu. Davin, aku mau menyampaikan sesuatu. Ini penting, ucap Lydia. Lalu Wizaldi pun bertanya, Aku boleh tahu nggak? Tapi Lydia dengan wajah kesalnya mengatakan, kalau ujung-ujungnya kau nggak percaya, lebih baik nggak usah tahu, ucap Lydia ketus. Oke, aku percaya, pasti, ucap Wizaldi meyakinkan Lydia. Lydia kemudian mengajak kami ke belakang rumah, agar tidak didengar oleh ayah dan ibu. Jadi begini, tadi malam waktu kalian tidur, aku berniat keluar kamar, karena mau ke toilet. Tapi aku urungkan, karena aku melihat Ken sedang memakan jari tangannya hingga berdarah. Aku takut, dan langsung mengunci pintu kamar. Ini ada yang tidak beres dengan Ken semenjak kejadian tadi malam, terang Lydia. Mendengar pernyataan Lydia, aku dan Wizaldi hampir tak percaya. Namun Lydia bercerita dengan wajah penuh ketakutan. Aku dan Wizaldi berusaha untuk menenangkannya. Tenang, Lid, tidak akan terjadi apa-apa pada Ken. Mungkin kamu lelah atau bermimpi tadi malam, ucapku pada Lydia. Tapi Lydia terus meyakinkan kami kalau apa yang ia lihat bukan sebuah mimpi. Ia sangat yakin kalau Ken benar-benar memakan jari tangannya. Oke, begini saja. Aku dan Wizaldi akan mencari Ken. Lydia bantu ibu aja ya, saranku pada mereka. Aku dan Wizaldi bergegas mencari Ken. Saat mengelilingi dusun untuk mencari Ken, aku benar-benar terasa asing. Dusun yang selalu ramai dengan riuh suara anak-anak bermain di hari libur tetapi tampak sangat sunyi. Semua pintu rumah tertutup rapat. Tidak ada satu warga pun yang ada di luar rumah. Aneh, rumah banyak yang rapat dan padat, tapi seperti kuburan. Sepi banget, Vin, dusunmu. Mana yang kau bilang? Kalau dusunmu ini ramai anak-anak kecil bermain. Tanya Wizaldi padaku. Mungkin lagi pada tidur. Ini kan masih pagi, jawabku sekenanya. Kami terus mencari Ken, hingga akhirnya Lydia menelponku. Halo, Vin. Ken udah kembali. Kalian di mana? Tanya Lydia. Karena mendapatkan kabar tersebut, akhirnya aku dan Wizaldi memutuskan untuk kembali ke rumah. Sampai di rumah, Ken sudah berada di ruang tamu dengan wajah kelelahan. Tumben, Ken, kamu olahraga? Ucapku pada Ken. Aku melihat jari tangannya, tapi tidak ada bekas luka seperti apa yang diceritakan Lydia. Lydia juga diam-diam mencuri pandang ke arah Ken dengan wajah penuh ketakutan. Lid, udah, Ken gak kenapa-kenapa tuh. Tangannya juga masih utuh, bisikku pada Lydia. Vin, bantu ibu nak, teriak ibu dari arah dapur. Aku bergegas menuju ke dapur. Sementara Lydia, Ken dan Wizaldi aku suruh untuk menunggu di ruang tamu sampai sarapan disediakan. Apa yang bisa Davin bantu, Bu? Tanyaku pada ibu. Ibu minta tolong, kamu masak nasi ya. Itu ibu, udah masak gulai ayam buat kalian. Tinggal nasinya aja yang belum ibu masak. Nanti langsung sarapan, kalau udah matang. Ibu dan ayah ada urusan, jadi kami pergi dulu, ucap ibu. Namun ibu seperti merahasiakan sesuatu. Ibu hanya mengatakan kalau mereka ingin mencari sapi untuk kurban. Bukannya beberapa waktu lalu, ibu bilang kalau sapinya sudah dipesan dan dibayar. Tanyaku dalam hati. Bang, kok melamun? Tiba-tiba Bayu mengejutkanku. Aku bertanya pada Bayu sambil mencuci beras untuk aku masak. Boyen, kemarin yang kamu cerita tentang Pak Deril, bisa kamu jelaskan gak? Kenapa kamu menyimpulkan kalau Pak Deril melakukan praktek pesugihan? Tanyaku. Bayu menjelaskan beberapa waktu lalu sebelum Lini mengalami kecelakaan. 2 tahun yang lalu,
Lini memiliki seorang kekasih bernama Aris. Mereka sebenarnya pacaran sudah lama. Namun sayangnya, Pak Daryl belum merestui hubungan mereka. Dikarenakan Aris yang masih kuliah dan belum ada pekerjaan. Lini melampiaskan kekesalan yang selama ini ia pendam. Aku itu capek, nuruti apa maunya Bapak. Selama ini, yang ada di pikiran Bapak itu cuma uang. Lini kerja, juga selalu Bapak mintai uang. Lini capek, Pak, ucap Lini. Mendengar hardikan anaknya, Pak Daryl murka dan menampar Lini. Anak tidak tahu diuntung, dibesarkan malah makin ngelunjak, bentak Pak Daryl. Merasa sakit hati, Lini akhirnya kabur dari rumah. Ia memutuskan untuk pergi bersama kekasihnya. Sementara itu Pak Daryl sempat dipergoki oleh Bayu yang sedang melakukan ritual di bawah pohon rambutan tua yang ada di belakang rumah kami. Bayu mengintip kalau Pak Daryl memberikan beberapa sesajen dan kemudian tanpa ragu, ia menyembelih ayam hitam lalu meminum darahnya. Melihat pemandangan yang menjijikan, Bayu langsung bergegas pulang dan memberitahu ayah dan ibu. Namun ayah dan ibu justru memberikan respon biasa saja, seperti sudah mengetahui kalau Pak Daryl akan melakukan ritual itu. Keesokan harinya, warga dusun digegerkan atas meninggalnya Lini akibat kecelakaan bersama sang kekasih, yaitu Aris. Aris kondisinya sempat kritis, tetapi ia bisa tertolong. Sementara Lini harus meregang nyawa di lokasi kejadian. Pemakaman Lini sedikit dibumbui dengan beberapa mitos. Karena Lini meninggal dalam kondisi masih perawan, Pak Daryl meminta tolong kepada beberapa warga untuk menemaninya menjaga makam Lini, karena dikhawatirkan akan ada yang melakukan praktek pesugihan dan membongkar makamnya. Bang, semenjak kepergian Lini, warga dusun semakin bertingkah aneh. Mereka akan menutup pintu rapat-rapat sampai 1 harian penuh, tidak keluar rumah sama sekali. Hal tersebut mereka lakukan setiap hari Minggu Pahing, ucap Bayu. Mendengar pernyataan Bayu, aku langsung melihat kalender. Berarti hari ini dong. Lalu kenapa Bapak dan Ibu keluar rumah? Kalau memang tradisi di dusun kita, nggak boleh keluar di Minggu Pahing, tanyaku heran. Loh, biasanya ayah dan ibu melarangku keluar, Bang. Makanya aku bangun tidur kesiangan, karena pasti nggak boleh keluar, saut Bayu. Menurut keterangan Bayu, warga dusun melakukan tradisi tersebut dikarenakan beberapa kali mendapatkan teror mengerikan dari arwah Lini. Bahkan Bayu pun pernah melihat arwah Lini yang sangat mengerikan. Lini meninggal di Minggu Pahing. Itulah alasan warga dusun mengunci rapat rumah mereka setiap hari Minggu Pahing. Aku pernah dijumpai arwah Lini, Bang. Wajahnya sangat menyeramkan. Saat itu, aku nggak mau pergi ke kampus karena ada kuliah malam. Di perjalanan, saat melewati musola Batu Natolu, aku melihat Lini duduk di boncengan motorku, Bang. Aku menoleh ke belakang dan melihat wajah Lini berlumuran darah, ucap Bayu dengan wajah ketakutan. Musola Batu Natolu? Musola yang sudah tidak dipakai dan kondisinya sekarang rusak parah, tanyaku. Benar, Bang. Sekitar musola itu sangat angker. Beberapa warga yang lewat sering mendapatkan gangguan kalau sudah menjelang maghrib. Makanya sekarang, kalau ada kuliah malam, aku berangkat sore. Dan pulang kuliah, tidur di rumah kawan, saut Bayu sambil menjelaskan kejadian yang pernah ia alami. Dek, kayaknya ada yang gak beres di dusun ini. Kemarin waktu kami lewat lapangan, kami mencium aroma busuk. Sangat busuk. Lalu Wizaldi melihat ada sosok genderuwo di tengah lapangan. Sebenarnya, apa yang terjadi di dusun ini, Dek? Tanyaku penasaran. Bayu seperti menyimpan sesuatu, tetapi enggan bercerita. Bang, aku ada tugas kuliah. Mau aku selesaikan dulu ya? Nanti kalau udah selesai, aku akan ceritakan semuanya, ucap Bayu. Entah mengapa aku sangat yakin kalau orang tua dan adikku sedang menyembunyikan sesuatu tentang dusun ini. Aku punya firasat kalau Bayu belum menceritakan semuanya.
Ia masih menutupi beberapa informasi yang terjadi di dusun ini. Bin, aku udah lapar nih. Ucap Wisaldi yang tiba-tiba datang ke dapur. Oh iya, sebentar ya. Nasinya belum matang. Jawabku. Tiba-tiba kami mendengar suara rintihan wanita menangis. Bin, itu suara siapa? Tanya Wisaldi padaku. Di, mending kamu tunggu di ruang tamu ya. Mungkin itu suara musang. Jawabku. Namun Wisaldi tak percaya. Ia memaksa untuk mendekati sumber suara. Bin, itu ada di pohon rambutan besar. Suaranya dari arah sana. Ayo kita cek, ajak Wisaldi. Aku melarangnya dengan keras. Di, tolong kali ini kau dengarkan aku, bentakku. Wisaldi pun langsung menuruti perintahku dan ia kembali ke ruang tamu. Aku mempersilahkan Lydia, Ken dan Wisaldi untuk sarapan terlebih dahulu. Sementara aku mengajak adikku untuk melihat pohon rambutan tua yang ada di belakang rumah. Boyen, ayo temani abang, mau cek pohon rambutan tua yang ada di belakang. Abang yakin ada sesuatu di sana. Aku mengajak Bayu. Bayu awalnya menolak karena dia masih trauma dengan kejadian yang menimpanya. Enggak, nggak mau ah. Aku pernah lihat genderuwo di situ, jawabnya. Aku terus meyakinkan Bayu kalau siang hari tidak akan mungkin ada setan. Ini masih jam 9 pagi. Gak mungkin ada setan berkeliaran. Kalau kamu ketempelan, paling cuma 2 jam doang, sahutku ke Bayu. Akhirnya Bayu mau menemaniku. Sesampainya di pohon tersebut, aku melihat sangat banyak sesajen dan beberapa makanan seperti nasi tumpeng, semur ayam, dan buah-buahan. Kok aneh ya? Siapa yang sediain sesajen ini? Ini masih baru banget. Kayaknya ini tadi malam. Tanya Bayu heran. Selain Pak Deril, siapa lagi orang yang pernah datang ke pohon ini? Tanyaku pada Bayu. Setauku cuma Pak Deril. Nggak ada yang lain, jawab Bayu dengan begitu yakin. Tiba-tiba kami mencium aroma busuk yang sangat menyengat. Bayu sampai muntah. Bang, bau banget sih ini. Bangke apaan sih? Tanya Bayu padaku. Karena kondisi bau semakin parah, aku dan Bayu bergegas pergi menjauh dari lokasi tersebut. Udah deh bang, cukup keponya. Ini dusun udah gak bener, aneh. Setahun belakangan ini ada aja hal-hal aneh yang aku temukan. Nanti ikut ke kota aja dah. Sama kamu bang, ucap Bayu. Ketika sampai di rumah, aku tidak melihat teman-temanku. Tapi ayah dan ibu sudah pulang. Loh, dari mana kalian? Kok gak sarapan? Teman-temanmu mana? Tanya ibu padaku. Aku tidak bisa menjawab apapun. Karena saat aku tinggal keluar, mereka sedang sarapan. Bu, tadi mereka sarapan. Terus kenapa mereka nggak ada? Dan nasi mereka juga masih banyak sisa. Tanyaku heran. Mungkin temanmu lagi main di luar, lihat suasana dusun. Celetuk ayah. Nggak mungkin ya. Mereka nggak mungkin keluar sebelum mereka menghabiskan makanan. Ini masih banyak sisa di piring mereka. Aku tahu betul mereka. Aku mencoba menyanggah pernyataan ayah. Karena aku penasaran, aku langsung mencari mereka. Saat melewati lapangan, aku melihat seorang nenek tua yang membawa kayu bakar. Nenek ini, bukannya nenek yang kemarin, pikirku dalam hati. Tunggu, mau kemana? Tanya nenek tersebut. Nek, temanku pergi gak tahu kemana. Aku khawatir dengan keadaan mereka. Mereka gak seperti biasanya. Maaf ya nek, aku buru-buru, ucapku. Aku bergegas meninggalkan nenek tersebut. Tapi nenek tersebut mencegahku. Mau cari kemana? Teman-temanmu sudah berada di alam gaib bersama para warga dusun lainnya, ucap nenek tersebut. Maksud nenek apa? Tanyaku padanya. Mari ikut nenek. Nenek akan tunjukkan sesuatu, ajaknya.
Nenek membawaku ke rumahnya. Rumah nenek tersebut dekat musola yang beberapa waktu lalu Lydia pingsan. "Nenek tinggal sendirian di sini?" tanyaku heran. Iya, semenjak anak nenek meninggal, nenek tinggal sendiri di sini, jawab nenek tersebut. "Bertahun-tahun aku tinggal di dusun. Aku baru tahu ada rumah terpencil yang ditinggali oleh seorang nenek sendirian." "Sejak kapan nenek tinggal di sini? Kenapa aku baru tahu ada rumah di sini?" tanyaku lagi. Tapi nenek tidak menjawabnya. Nenek tersebut mempersilahkanku duduk. Panggil saja Mbah Tembong. Orang-orang biasa memanggilku Mbah Tembong. Dulu orang-orang datang kepadaku untuk mencari pesugihan. Hanya saya yang bisa memanggil Ratu Demit Kegelapan. Tapi para manusia, semuanya rakus dan tamak. Dari awal sudah Mbah ingatkan, jangan meminta lebih kalau tidak mau anggota keluarganya menjadi tumbal. "Minta lebih bagaimana maksudnya, Mbah?" tanyaku penasaran. Mbah Tembong akhirnya menjelaskan kejadian 30 tahun silam. Dusun ini adalah dusun terkutuk. Setiap minggu pahing akan selalu ada manusia yang menjadi tumbal Ratu Demit Kegelapan. Kalau tidak meninggal, ya pasti menghilang ke alam gaib. Mbah sudah mengingatkan kepada kalian sejak awal. Jangan kalian pergi ke dusun ini. Kalian akan pergi selamanya. Jadi ucapan Mbah Tembong saat pertama kali bertemu dengan kami dalam perjalanan menuju ke dusun merupakan sebuah peringatan. Tapi karena kami belum percaya dengan hal-hal mistis, kami pun mengabaikannya. "Lalu bagaimana dengan teman-temanku, Nek? Kenapa teman-temanku menjadi korban? Mereka orang asing yang tidak tahu menahu terkait dusun ini," tanyaku penasaran. Seketika Mbah Tembong menatap langit-langit rumahnya. Lalu ia mengatakan, 30 tahun yang lalu, banyak orang yang datang padaku. Semuanya minta kekayaan. Tapi hanya satu orang saja yang hanya meminta keturunan. Ia ingin punya keturunan karena 5 tahun menikah belum dikaruniai anak. Dia adalah orang tuamu. Aku terbelalak, seolah tak percaya dengan apa yang Mbah Tembong sampaikan. Iya, orang tuamu datang padaku meminta keturunan. Syaratnya mereka harus memberikan sesajen kepada Ratu Demit Kegelapan yang bersarang di pohon rambutan tua itu. Mereka tidak boleh berhenti memberi sesajen setiap minggu pahing. Aku berpikir sejenak. Berarti sesajen yang aku lihat di pohon rambutan merupakan sesajen dari ayah dan ibu. Tapi kau harus hati-hati. Orang tuamu tadi pagi datang ke rumahku meminta lebih, meminta kekayaan. Aku sudah peringatkan, tapi mereka sudah lelah hidup miskin karena mereka tidak sanggup memberikan sesajen setiap bulannya. Terlebih penghasilan ayahmu yang tidak mencukupi. Kalau orang tuamu berhenti memberikan sesajen, maka nyawamu yang terancam karena kau lahir sebab adanya kesepakatan dengan iblis. Mbah Tembong menyarankan agar aku fokus pada apa yang akan dilakukan oleh orang tuaku demi keselamatanku dan adikku. Meski berat rasanya membiarkan teman-temanku menghilang tanpa jejak. Tapi aku berjanji setelah urusanku selesai, aku akan mencari mereka sekalipun aku harus masuk ke alam gaib. Untuk saat ini, aku harus memprioritaskan keselamatan adik dan orang tuaku. Ingat, jika kau terlambat mencegah orang tuamu, maka bersiap-siaplah kau atau adikmu yang akan menjadi tumbal. Jika kesepakatan sudah diucap, tidak ada seorang pun yang bisa mengubahnya. Ucap Mbah Tembong. Aku langsung bergegas pulang ke rumah untuk mencegah agar ayah dan ibu tidak menjadi gelap mata. Sesampainya di rumah aku tidak menemukan seorang pun.
tidak juga adikku, dan yang lainnya. Aku semakin khawatir. Aku bergegas menuju ke pohon rambutan tua yang ada di belakang rumah. Benar saja, ayah dan ibu sudah ada di sana. "Ayah, ibu, sedang apa di sini?" tanyaku heran. "Davin, kau cari adikmu. Adikmu pergi entah kemana," ujar ibu. "Lalu ayah dan ibu sedang apa di sini? Ayo kita cari adik." Tapi mereka malah membentakku dan menyuruhku pergi mencari Bayu. "Cukup ya, Bu. Jangan teruskan perbuatan kalian. Ini perbuatan musyrik. Ayah dan ibu ingin menumbalkan kami berdua, kan?" Ayah berdiri dan langsung menamparku. Sementara ibu bangkit dan berusaha melindungiku. "Ngomong apa kamu? Justru ayah dan ibu seperti ini untuk melindungi kalian. Otakmu sudah dicuci oleh dukun sesat Mbah Tembong, kan? Kau dapat informasi apa?" Ayah terus memarahiku. Sudah. Lebih baik kita pulang dan kita jelaskan semuanya di rumah," ujar ibu pada kami. Kami bergegas pulang setelah dari pohon rambutan yang sudah berusia puluhan tahun itu. Ibu mencoba menenangkan kami berdua dan mencoba untuk membuka komunikasi. "Kita selesaikan dengan kepala dingin. Jangan ada yang emosi," ujar ibu kepada kami. Lalu ibu mencoba menceritakan kejadian di masa lalu, sebelum aku dan adikku lahir. 25 tahun yang lalu, ayah dan ibu sangat mendambakan buah hati. 5 tahun pernikahan kami belum dikaruniai seorang anak. Hingga ibu bertemu dengan Mbah Tembong saat ibu sedang mencari kayu bakar di hutan di belakang rumah. Mbah Tembong bisa membantu ibu untuk mendapatkan keturunan, asalkan ibu menyanggupi semua persyaratannya. Ibu dan ayah dibawa ke pohon rambutan tua tersebut. Lalu Mbah Tembong melakukan meditasi untuk memanggil iblis bernama Burawah. Iblis tersebut merupakan iblis betina, ratu segala iblis. Semua jin dan setan tunduk pada perintahnya. Waktu itu ayah dan ibu sudah tidak memiliki pilihan lain. Kami memutuskan untuk melanjutkan kesepakatan bersama iblis agar ibu mendapatkan buah hati. Setelah melakukan perjanjian dengan Burawah, 3 bulan kemudian ibu mengandung dan melahirkanmu, nak. Namun saat kau berumur 2 tahun, ibu dan ayah mengalami mimpi yang sama. Kami melihat Burawah membawamu pergi ke alamnya. Kami gusar. Lalu kami datang kembali menemui Mbah Tembong. Kami sudah melakukan ritual setiap bulan. Tapi mengapa Burawah tetap meneror kami? Mbah Tembong menyarankan agar kami memiliki anak kedua. Mbah Tembong meyakini kalau Burawah akan mengambil buah hati kami kapanpun ia mau. Tidak ada pilihan lain. Akhirnya ibu mengandung Bayu. Saat itu ayah dan ibu berpikir, jika salah satu dari kalian diambil oleh Burawah, maka ibu masih memiliki salah satunya juga. Bertahun-tahun kami membesarkan kalian dengan menutup rapat rahasia ini. Setiap bulan kami mempersembahkan sesajen untuk Burawah agar ia tidak mengambil kalian untuk dijadikan tumbalnya. Tetapi ada satu warga dusun yang melanggar perjanjian kepada Burawah. Hal tersebut berakibat yang fatal pada siapapun yang pernah datang kepada Burawah. Pak Deril, ia datang kepada Mbah Tembong, meminta kehidupan serba berkecukupan. Padahal sebelumnya, ia sudah mendapatkan kehidupan yang layak. Usaha warung bakso yang ia kelola cukup berhasil, namun ia masih kurang puas dan meminta agar usahanya bisa berkembang pesat. Pak Deril akhirnya melakukan ritual kembali. Naasnya, anak sematawayangnya menjadi tumbal. Iya, Lini meninggal akibat ulah ayahnya sendiri. Pasca kepergian Lini, Pak Deril sangat terpukul. Ia menyesali perbuatannya. Ia mengutuk Burawah. Kemudian ia menggali kuburan Lini dan mengambil jasadnya. Karena ia tidak rela kalau Burawah memakan jasad Lini. Keterpurakan Pak Deril setelah kepergian Lini membuat Burawah murka. Terlebih jasad Lini yang ia simpan selama ini. Burawah murka. Ia datang setiap minggu pahing
untuk mengambil siapapun yang ia mau. Dusun ini menjadi terkutuk. Semua orang di dusun ini yang pernah datang kepada Bu Rahwah, akhirnya mereka ikut mendapatkan imbas dari perbuatan Pak Deril. Anak-anak mereka hilang satu persatu setiap minggu pahing, sampai dusun ini menjadi sunyi tanpa suara anak-anak bermain. Nak, sebenarnya ibu menyuruhmu pulang karena ibu ingin menyelamatkanmu dan juga adikmu agar tidak dimangsa oleh Bu Rahwah. Ibu dan ayah pergi di minggu pahing kemarin untuk datang kepada Mbah Tembong agar Bu Rahwah tidak mengambil satu di antara kalian. Tapi Mbah Tembong malah mengatakan kalau permintaan kami melanggar kesepakatan. Kami tidak pernah meminta harta apapun kecuali kalian berdua. Akhirnya aku menjadi paham mengapa dusun ini menjadi terkutuk. Semua karena ulah warga dusun yang bersekutu dengan iblis. Jadi sebenarnya Bayu sudah tahu permasalahan ini sejak awal. Tanyaku pada ayah dan ibu. Iya, Bayu sudah mengetahui. Tetapi Bayu meminta kami untuk merahasiakannya padamu. Dia rela menjadi tumbal agar kamu tidak menjadi tumbal Bu Rahwah, saut ibu. Yah, Bu. Lalu Bayu di mana? Apa masih ada kesempatan untuk menyelamatkan Bayu? Lalu kemana perginya teman-temanku, Bu? Mengapa mereka harus terlibat dan menjadi korban? Tanyaku heran. Dusun ini sudah menjadi dusun yang terkutuk. Justru orang-orang asing yang datang kemari akan menjadi korban lebih awal. Itulah mengapa warga dusun sangat senang jika ada orang asing yang datang. Setidaknya menunda Bu Rahwah murka kepada warga dusun. Kenapa ayah dan ibu tidak cerita sejak awal? Kalau aku tahu akan seperti ini, aku tidak akan membawa teman-temanku datang ke dusun sarang iblis ini. Atau ayah dan ibu senang melihat teman-temanku diambil oleh Bu Rahwah? Tanyaku sambil menangis dan menyeka air mata. Sementara ayah dan ibu terdiam dan tidak bisa mengatakan apapun. Bu Rahwah laknat! Kembalikan anakku! Teriak ayah sambil berdiri dan menghadap ke arah pohon rambutan tua. Ayah, tenangkan diri. Jangan membuat Bu Rahwah semakin murka. Kita harus mencari solusi dan jalan keluar, ucap ibu yang berusaha menenangkan ayah. Satu-satunya orang yang bisa membantu kita hanya Mbah Tembong. Aku harus ke sana, ucapku pada ayah dan ibu. Ayah dan ibu merelakanku untuk datang kepada Mbah Tembong. Nak, ingat, tidak ada manusia yang bisa dipercaya. Kau harus tetap hati-hati terhadap tipu muslihat Mbah Tembong. Biar bagaimanapun, dia anak buah iblis dalam golongan manusia, pesan ibu padaku. Aku langsung bergegas pergi ke rumah Mbah Tembong. Walau sudah menjelang malam, aku tetap harus datang karena aku tidak ingin terjadi apa-apa pada adikku. Ketika dalam perjalanan saat melewati pepohonan yang cukup menyeramkan, aku mendengar suara orang minta tolong. Aku mencoba mendekati sumber suara. Ternyata itu adalah Wizaldi. Aku langsung membantunya. Ia tampak sangat begitu lemah. Di, apa yang sebenarnya terjadi? Tanyaku padanya sambil memberikan air minum yang ada di dalam ranselku. Iblis itu, iblis Vin. Di rumahmu ada iblis. Ken berubah menjadi iblis, ucap Wizaldi dengan wajah yang panik. Ken yang ada di rumahmu sebenarnya jelmaan iblis. Ia berubah menjadi iblis yang sangat menyeramkan dan membawa Lydia pergi entah kemana. Aku berusaha mencarimu, tapi iblis tersebut mengejarku. Namun anehnya, dia tidak jadi memangsaku. Terang Wizaldi sambil menangis, membayangkan kejadian mengerikan yang ia alami. Vin, sebenarnya apa yang kau sembunyikan dari kami? Kenapa sejak awal kau tidak cerita kalau dusunmu ini adalah sarang iblis? Tanya Wizaldi. Di, aku juga baru tahu setelah kejadian-kejadian aneh yang kita alami. Kalau aku tahu sejak awal terkait dusun ini, aku pasti tidak akan mengajak kalian kemari, jawabku kepada Wizaldi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Warga dusun pun tidak ada yang bisa dimintai tolong. Mereka memilih menutup pintu-pintu rumah mereka.
ucap Wisaldi yang semakin tampak kebingungan. Kita harus ke rumah nenek yang kita jumpai waktu itu. Namanya Mbak Tembong. Hanya dia yang bisa memberikan solusi. Setidaknya kita bisa menemukan Lydia, Ken dan juga adikku. Mereka dibawa ke alam gaib oleh iblis bernama Burawa. Kita harus segera ke sana, ajakku kepada Wisaldi. Wisaldi awalnya menolak. Ia ingin segera pulang. Tapi ia mengingat kembali apa yang pernah ia ucapkan. Kita pergi ke dusun bareng-bareng, pulang juga harus bareng-bareng. Aku dan Wisaldi akhirnya sampai di rumah Mbah Tembong. Namun Mbah Tembong justru tidak mau menerima kedatangan kami. Ia menutup rapat-rapat pintu rumahnya. Wisaldi murka. Ia pun mengancam Mbah Tembong. Nek, kalau nenek tidak mau keluar, jangan salahkan saya. Kalau saya bakar rumah nenek, sekalian nenek terpanggang hidup-hidup. Aku hitung 1-3. Ancam Wisaldi. Syukurlah, ancaman Wisaldi membuahkan hasil. Akhirnya Mbah Tembong membukakan pintu dan mempersilahkan kami masuk. Kenapa, Nek? Kenapa ketakutan melihat kami? Tolong jelaskan di mana teman-teman kami. Tanya Wisaldi dengan penuh emosi. Mbah Tembong pun mulai gugup. Ia mengatakan, genap sudah 99 nyawa ke alam gaib. Ucap Mbah Tembong. 99 nyawa ke alam gaib? Maksudnya apa, Mbah? Tanyaku heran. Iblis Burawa akan berhenti meneror warga dusun jika sudah menggenapi 99 nyawa. Untuk menjadi budaknya di alam gaib. Aku tidak mau menerima kalian karena anak ini selamat. Dia tumbal yang ke-100. Tapi karena hanya 99 nyawa saja yang dibutuhkan, ia pun dilepaskan. Ucap Mbah Tembong sambil menunjuk Wisaldi. Mbah Tembong berdiri, lalu ia menusuk pundak Wisaldi dari belakang. Wisaldi mengerang kesakitan. Aku berusaha menolong Wisaldi, namun Mbah Tembong menghunuskan pisaunya ke arah kami. Aku harus bunuh kalian. Kalau kalian nekat mencari tahu siapa Burawa, maka kalian akan mati. Ucapnya, namun Wisaldi menjadi gelap mata. Mbah Tembong tentu saja kalah tenaga dan Wisaldi menikam Mbah Tembong sampai sekarat. Tidak ada lagi yang bisa digali terkait iblis Burawa. Mbah Tembong sudah meregang nyawa. Satu-satunya solusi adalah kami harus menggeledah isi rumah Mbah Tembong untuk mencari informasi terkait praktek iblis yang dilakukan Mbah Tembong selama ini. Wisaldi menemukan sebuah buku catatan. Namun sayangnya buku tersebut ditulis dengan tulisan aksara Jawa. Kita bawa buku ini. Ayahku pasti bisa membaca aksara Jawa. Ucapku pada Wisaldi. Kami bergegas pulang menuju ke rumah. Dalam perjalanan, kami diganggu oleh arwah Lini. Tolong aku. Tolong kembalikan jasadku. Ucapnya. Lin, pergilah. Jangan ganggu kami. Kami akan membantu menemukan jasadmu. Beri kami waktu. Ucapku pada Lini. Aku akhirnya menjelaskan kepada Wisaldi siapa Lini. Tugasku akhirnya bertambah lagi. Aku harus menemukan di mana jasad Lini, agar Lini bisa pergi dengan tenang. Sesampainya di rumah, aku langsung memberikan buku tersebut kepada ayah dan ibu. Ayah mulai menerjemahkan isi buku tersebut. Ini catatan tentang Mbah Tembong. Ia menceritakan semua kehidupannya di sini, ucap ayah. Terjemahan buku catatan Mbah Tembong. Namaku Siti Rukmanah. Aku dulunya merupakan gadis miskin yang selalu dipandang sebelah mata. Setiap ada laki-laki yang ingin melamarku, pasti orang tua mereka menolak dan tidak mau menerimaku. Sampai akhirnya aku datang ke dukun bernama Mbah Gino. Aku ingin dipasangkan susuk pemikat agar aku bisa menikah dengan orang yang kaya raya, dan aku tidak lagi dipandang sebelah mata. Usahaku berhasil. Aku akhirnya menikah dengan lelaki kaya raya bernama Subroto. Aku akhirnya mengandung anak pertamaku, namun aku keguguran. Beberapa bulan kemudian aku mengandung lagi. Aku kembali keguguran, hingga aku keguguran sampai 7 kali. Lambat laun susukku memudar.
Ditambah lagi aku tidak bisa memberikan keturunan. Satu-satunya cara agar suamiku tidak meninggalkanku, yaitu aku harus mendapatkan keturunan. Akhirnya aku datang lagi ke Mbah Gino. Aku bisa mendapatkan keturunan, tapi bukan dengan suamiku, melainkan dengan Mbah Gino. Akhirnya aku hamil anak ke-8. Tetapi anak tersebut bukan anak dari suamiku, melainkan anak dari hasil hubungan gelapku dengan Mbah Gino. Suamiku sangat senang mendapatkan kabar kehamilanku, karena dia tidak tahu kalau anak yang aku kandung bukanlah darah dagingnya. Tibalah aku melahirkan. Tetapi anakku kondisinya cacat. Matanya hanya ada satu. Suamiku malu menerima keadaan tersebut. Suamiku menceraikanku dan aku harus hidup sendiri bersama bayiku. Aku tidak tahu harus kemana. Aku bertahan hidup di hutan membesarkan anakku seorang diri. Hingga anakku menginjak usia remaja. Anakku meninggal secara mendadak. Aku tidak bisa menerima keadaan itu. Aku sangat terpukul. Aku tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Aku tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini kecuali anakku. Aku menguburkan anakku dan aku menanam pohon rambutan di atas kuburan anakku agar anakku tetap hidup dalam bentuk tanaman. Namun hatiku tetap dilanda kerinduan. Aku akhirnya datang lagi ke Mbah Gino. Ia bisa menghidupkan anakku, tapi resikonya sangat besar, yaitu anakku akan menjadi ratu iblis, karena ia lahir dengan campur tangan iblis. Aku tidak peduli, yang penting aku bisa melihat anakku kembali. Mbah Gino memberikan syarat, aku harus melakukan pemujaan di atas kuburan anakku. Lalu aku menumbalkan wanita hamil dan janinnya harus aku kuburkan di samping kuburan anakku. Syarat selanjutnya, aku harus mencari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan meminta apapun kebutuhannya kepada iblis dan setan. Setelah itu aku harus memperdaya mereka agar mereka tidak memiliki kepuasan atas apa yang mereka capai, hingga akhirnya mereka lenyap jadi tumbal. 99 nyawa. Iya, aku harus menumbalkan 99 nyawa agar anakku bisa datang kepadaku. Tapi ada pantangan yang harus aku hindari. Tidak boleh ada yang selamat dari tumbal. Jika ada yang selamat, maka aku akan gagal. Anakku akan menjadi iblis selamanya. Tidak akan pernah menjadi manusia. Anakku aku beri nama Burahwah. Ayah kemudian menutup buku tersebut. Pantas saja Mbah Tembong ingin membunuhku karena aku tumbal yang selamat, ucap Wizaldi. Tapi kalau memang sudah genap 99 nyawa, mengapa dia harus memangsamu? Harusnya sudah selesai. Dan Burahwah akan menjadi iblis berwujud manusia. Tanyaku heran. Tidak. Wizaldi sebenarnya tumbal ke 99. Tetapi dia selamat. Lalu tumbal yang ke 99 adalah Lydia, karena Wizaldi selamat dari tumbal. Saut ibu yang menurutku sangat masuk akal. Lalu kita harus bagaimana, Bu? Tanyaku pada kedua orang tuaku. Sebenarnya, ada cara untuk bisa menyelamatkan adikmu dan juga teman-temanmu. Tapi ayah ragu, cara ini berhasil atau tidak. Ucap ayah ragu. Tetapi aku meyakinkan ayah kalau aku pasti bisa melakukannya, sekalipun nyawa sebagai taruhannya. Ayah menghela nafas, kemudian ia mengatakan, di dalam buku ini tertulis, untuk bisa melihat para tumbal hidup atau mati, maka harus masuk ke dimensi lain, yaitu alam gaib, di mana Burahwah bersemayam di sana. Mbah Tembong sudah menuliskan mantra di dalam buku ini. Ayah yakin dia sudah sering masuk ke alam gaib untuk memeriksa para tumbal yang ia sediakan selama ini untuk Burahwah. Tapi apa kamu yakin, Nak? Ucap ayah. Aku sudah bertekad untuk menyelamatkan adikku apapun keadaannya. Ayah, aku harus membawa adikku pulang, ucapku. Saya juga, Om, Tante. Saya harus membawa teman-teman saya kembali ke kota, karena saya yang sudah mengajak mereka datang ke dusun ini, ucap Wizaldi yang semakin membuatku haru. Baiklah, kita harus melakukan ritual ini
Di rumah Burawah, yaitu pohon rambutan, ucap ayah. Saat ayah melakukan segala persiapan sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam buku Mbah Tembong. Aku bertanya pada ibu, mengapa selama aku tinggal di dusun tidak pernah terjadi hal yang mencurigakan. Aku hidup normal dari kecil hingga sebelum aku merantau. Dusun yang aku tinggali layaknya dusun biasa pada umumnya. Tidak ada tanda apapun bahwa dusun ini merupakan dusun terkutuk. 30 tahun lebih, kami memang menutupi praktek pesugihan Burawah. Tidak semua warga dusun tahu tentang Burawah. Sebab setiap yang datang kepada Burawah memang sudah melakukan kesepakatan untuk merahasiakan pada siapapun. Karena jika kami melanggar, maka Burawah akan murka. Namun kemurkaan Burawah dimulai saat Pak Deril menjaga makam Lini dan menceritakan ke warga kampung bahwa pohon rambutan ini merupakan sarang Burawah. Mereka pernah berusaha menumbangkan pohon tersebut, namun justru malah memakan satu korban. Keanehan lain muncul, yaitu batang pohon tersebut mengeluarkan darah. Semenjak kejadian tersebut, warga dusun yang tidak terlibat pesugihan memutuskan pergi meninggalkan rumah-rumah mereka. Sementara kami yang sudah melakukan kesepakatan dengan Burawah tidak bisa pergi kemana-mana. Sebab Burawah pasti akan mencelakai kami dan kami akan dijadikan tumbal. Ayah sudah selesai mempersiapkan persyaratan untuk bisa masuk ke alam gaib. Namun sebelum dimulai, ayah bertanya kepada Wizaldi, mengapa ia bisa selamat dari teror Burawah. Ayah meyakini jika ada yang selamat, padahal sudah dimangsa oleh Burawah, maka ia orang yang bisa memusnahkan Burawah. Itulah mengapa Mbah Tembong ingin membunuh Wizaldi. Wizaldi akhirnya menceritakan kejadian yang ia alami. Cerita Wizaldi, saat kami sedang asik makan, kami mendengar suara tangisan bayi dari arah belakang rumah. Ternyata suara tangisan tersebut berasal dari pohon rambutan. Kami akhirnya bergegas menuju ke pohon rambutan tersebut, karena kami khawatir ada bayi yang ditelantarkan. Namun tiba-tiba sekitar pohon rambutan ada bau busuk yang sangat menyengat. Lalu kami melihat sosok yang sangat menyeramkan, seperti setan perempuan. Wajahnya sangat seram dan mengerikan. Warna kulitnya hitam pekat dan bermata satu. Matanya merah menyala, sementara jari-jarinya sangat panjang dan tajam, seolah-olah siap ingin menerkam kami. Setan perempuan itu tiba-tiba memakan bayi mungil yang membuat kami mual dan muntah. Kami akhirnya lari dan berpisah. Namun anehnya Ken tidak mau lari. Ia mendekati setan perempuan itu dan tiba-tiba menghilang. Aku dan Lydia terpisah. Anehnya dusun ini berubah menjadi hutan belantara yang sangat mencekam. Aku tidak tahu harus kemana. Aku terus mencoba berusaha agar bisa keluar dari hutan. Tapi tiba-tiba setan perempuan itu datang mengejarku. Aku dicekik hingga hampir kehabisan nafas. Namun anehnya ia melepasku dan menghilang. Aku tidak tahu mengapa ia melepaskanku begitu saja. Itu karena kau lahir pada Minggu Pahing. Minggu Pahing adalah waktu yang sangat berharga bagi iblis Burawah. Karena ia juga lahir di Minggu Pahing. Ia tidak akan memangsa orang yang lahirnya di Minggu Pahing, karena dia meyakini kalau yang lahir Minggu Pahing adalah saudaranya. Ucap ayah yang menerangkan semuanya kepada kami. Tapi di waktu yang bersamaan, aku dan Bayu juga berada di pohon rambutan. Kenapa kami tidak menemukan kalian? Tanyaku heran. Itu karena tipu muslihat Burawah. Kalian berada dalam satu tempat, tapi tidak saling melihat. Ucap ibu dalam menjawab pertanyaanku. Baiklah, kita mulai ritualnya. Wizaldi, Burawah menganggap kau adalah saudaranya. Yakinkan padanya di alam gaib nanti. Ucap ayah. Apa yang harus aku lakukan saat aku bertemu dengan Burawah? Tanya Wizaldi pada ayah. Intinya, jangan ragu dan takut
saat berhadapan dengannya. Lawan rasa takutmu dan mintalah kepada Burahwa agar ia mau melepaskan orang-orang yang ia ambil untuk masuk ke alam gaib. Sebagian dari mereka pasti masih ada yang selamat. Mudah-mudahan begitu pun dengan Bayu dan kedua temanmu, terang ayah kepada Wizaldi. Kami akhirnya melakukan meditasi untuk masuk alam gaib. Aku dan Wizaldi masuk ke dalam lingkaran yang sudah ditaburi garam. Ingat, yang masuk ke alam gaib hanya sukma kalian. Sementara jasad kalian akan tetap ada di sini. Ayah hanya bisa menyemangati jasad kalian. Semoga kalian bisa mendengar, ucap ayah kepada kami. Ayah mulai membaca beberapa mantra yang ada di dalam buku tersebut. Wahai iblis gelap, gelapnya kegelapan, kami datang kepadamu dengan perasaan damai. Maka izinkanlah kami masuk ke alammu. Blebu menjero, metu neng jopo, lungo sedilut, mulai selamat. Wahai Burahwa, kula mboten ganggu awakmu. Ojo murko, ojo murko. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Bau busuk sangat menyengat. Pejamkan mata kalian, pejamkan sekarang, perintah kepada kami. Aku mencium aroma busuk menyengat. Aku hampir tidak kuat dengan aroma busuk itu. Tapi ayah terus mengatakan untuk tidak menghiraukan apapun yang terjadi di sekitar. Kalian harus fokus. Jangan hiraukan kanan dan kiri kalian. Itu hanya gangguan sementara. Teruslah fokus, ucap ayah sambil mengucapkan beberapa mantra agar kami bisa masuk ke alam gaib. Saat aku pejamkan mata, aku melihat seperti sebuah gambaran saat adikku dibawa oleh Burahwa. Dek, tunggu abang. Abang akan menyelamatkanmu dan membawamu pulang. Namun Bayu hanya tersenyum padaku. Bang, ikhlaskan aku. Biarkan aku pergi. Biarkan aku yang menggantikanmu. Jaga ayah dan ibu ya, ucapnya sambil tersenyum dan melambaikan tangannya. Aku terus mencoba menggapai tangannya. Namun aku melihat sosok yang sangat mengerikan datang dan membawa pergi Bayu hingga menghilang di hadapanku. Aku teriak sekencang mungkin, tapi semua hanya sia-sia. Bayu sudah pergi bersama setan perempuan itu. Aku refleks membuka mata, namun aku sudah berada di sebuah hutan yang sangat mencekam. Aku melihat ada Wizaldi di sampingku yang duduk bersila dan masih memejamkan matanya. Dik, buka matamu. Kita lagi ada di mana? Aku berusaha menyadarkan Wizaldi. Wizaldi lalu membuka matanya. Ia pun terbelalak dan mengatakan, Aku tidak asing dengan tempat ini, Vin. Ini tempat di mana aku diteror oleh setan perempuan itu. Berarti kita sudah berada di alam gaib, ucap Wizaldi. Kami melihat di depan kami seperti ada sebuah perkampungan. Kami menuju ke perkampungan tersebut. Di tengah hutan ada perkampungan. Benar-benar aneh, tanya Wizaldi heran. Mungkin ada petunjuk di sana. Kita coba saja. Semoga ada petunjuk. Tapi kita harus tetap waspada. Ingat, ini bukan alam kita, tapi alam gaib. Alamnya jin, setan, dan iblis, ucapku pada Wizaldi. Vin, lihat ini. Ini kan jagat Ken. Aku yakin mereka pasti ada di perkampungan itu. Wizaldi menemukan jaket Ken yang biasa dipakai oleh Ken jika berangkat kerja. Jaket itu juga yang ia pakai saat hilang di musola Batu Natolu. Terima kasih buat pendengar setia Situs Misteri. Mohon maaf jika Bang Joy ada salah kata. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.